Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reka Mirwana eh, dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas K. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi pembelajaran. Nah, ada salah satu yang dikemukakan oleh Sullivan pada 2008 menjelaskan inovasi sebagai suatu proses untuk membuat perubahan pada sesuatu yang sudah ada dan mapan untuk menjadi hal yang baru. Nah, hal baru tersebut dapat berupa ide atau gagasan, proses maupun produk baru yang membawa perubahan. Nah, perubahan yang terjadi dapat berlangsung bertahap ataupun radikal, dapat terjadi pada semua lini organisasi, lini manajemen, sektor, dan pada tingkat individu. Adapun menurut Purdy, itu misalnya menjelaskan inovasi dalam pendidikan sebagai pemilihan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya dengan cara baru yang unik, yang menghasilkan pencapaian kinerja yang lebih baik berdasarkan standar tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Definisi lain tentang inovasi dalam pendidikan menjelaskan sebagai perubahan yang terencana pada aspek tujuan pendidikan, program, kebijakan, atau metode untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Nah, inovasi merupakan benda, gagasan, ataupun perilaku baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Pada saat ini, pendidikan yang membuat blog pribadi atau menugaskan murid mengunduh soal ulangan dari blog pendidikan dapat dikatakan merupakan inovasi bagi sekolah yang sebelumnya mengandalkan pertemuan tatap muka. Pada sisi lain, inovasi dipahami bukan saja pada penciptaan suatu yang baru, tetapi juga proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Terus yang kedua yaitu permasalahan yang ada di Indonesia. Nih, permasalahan yang ada di Indonesia sehingga diperlukan sebuah inovasi pembelajaran pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar masih menghadapi banyak permasalahan, di antaranya yang pertama yaitu akses pendidikan dasar. Nah, banyak berkualitas yang belum dapat banyak kualitas tetapi belum dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia dari Cabang sampai Merauke. Dalam laporan OECD disebutkan bahwa kurang dari 30% orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan menengah. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. Yang terlihat penyediaan anggaran yang baru mencapai 1,2% dari 20% anggaran pendidikan nasional. Nah, terus permasalahan Indonesia yang kedua yaitu ada kualitas lulusan pendidikan pada berbagai jenjang. Secara umum, belum mencapai standar yang tinggi pada jenjang sekolah menengah. Hal ini terlihat dengan peraturan standar lulus UN mata kuliah yang ditentukan 4 dari rentang nilai 1-10. Yang juga menjadi perhatian kita adalah muncul yang berkembangnya kecenderungan kekerasan di sekolah oleh peserta didik, baik antar peserta didik dalam satu sekolah maupun dengan peserta didik lain. Selanjutnya itu permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan ada di Indonesia sehingga diperlukannya sebuah inovasi, khususnya pada pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan dasar masih menghadapi banyak permasalahan, di antaranya pertama akses pendidikan dasar. Nah, banyak pendidikan dasar yang berkualitas tetapi belum dapat dinikmati oleh siswa-siswa atau anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Terus yang kedua yaitu kualitas lulusan. Nah, kualitas lulusan pendidikan pada berbagai jenjang secara umum belum mencapai standar yang tinggi. Nah, pada jenjang sekolah menengah hal ini terlihat dengan penentuan standar lulusan UN mata kuliah yang ditentukan 4 dari rentang nilai 1-10. Padahal salah satu tujuan pendidikan yang hakiki adalah membangun manusia Indonesia memiliki sifat-sifat terpuji seperti bertanggung jawab, jujur, mempunyai empati, dan sebagainya, yang menjadikan mampu berperan secara positif dalam masyarakat. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan pendidikan pada berbagai jenjang masih perlu ditingkatkan. Dari kualitas pada tahun 2012, dilaporkannya ada kekurangan pendidikan oleh 16% sekolah di Indonesia, menurut dari 54% pada tahun 2003. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, berbagai program telah diselenggarakan seperti pelatihan-pelatihan khusus untuk mendukung kinerja pendidikan, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya, supaya mereka dapat lebih fokus pada tugas pekerjaan sebagai pendidik. Terus yang keempat, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran memadai dan merata untuk mewujudkan efektivitas pendidikan belum dapat direalisasikan. Untuk sekolah, perkotaan, sarana prasarana pendidikan tersedia pada umumnya.
cukup lengkap. Nah, berupa berbagai fasilitas untuk kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendidikan dasar perlu melakukan inovasi untuk membuat terobosan mengatasi berbagai kendala. Pengembangan pendidikan dasar, inovasi dapat menghasilkan pengetahuan dan pengalaman baru, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya itu faktor-faktor. Terus yang selanjutnya itu faktor-faktor pendorong pendidik Indonesia perlu melakukan inovasi. Banyak faktor-faktor pendorong atau organisasi Dan selanjutnya itu faktor-faktor pendorong pendidikan Indonesia perlu melakukan inovasi. Banyak faktor-faktor pendorong seseorang atau organisasi untuk berinovasi. Faktor-faktor ini memberi tekanan atau menciptakan suasana darurat untuk mendorong suatu institusi atau organisasi untuk menciptakan tujuan dan gagasan baru. Faktor-faktor pemicu atau trigger terjadinya inovasi diantaranya adalah pertama itu teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, koran nasional terkenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan sebagainya. Merasakan persaingan dari berbagai sumber informasi online seperti detik.com, Okezone, dan sebagainya, mereka juga terlihat kecenderungan masyarakat untuk ingin memperoleh informasi dengan cepat melalui gadget atau alat komunikasi yang dimiliki oleh seperti smartphone, tablet, dan sebagainya. Karena itu, seperti Kompas, di samping koran cetak juga menyediakan Kompas dalam bentuk online. Hal sama terjadi juga dilakukan oleh koran-koran lain. Yang kedua itu tantangan yang terjadi faktor-faktor teknologi. Yang kedua ini faktor tantangan dari pesaing. Sebagai contoh, dilakukan rintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional sebagai realisasi bab tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang diakui setara dengan standar internasional. Sekolah-sekolah rintisan ini mulai diselenggarakan oleh pemerintah waktu itu untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa. Pada waktu itu, sekolah asing internasional atau internasional menyerbu dan menjemur di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Demikian pula banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya sekolah di luar negeri untuk mencari sekolah yang berkualitas. Diharapkan menjadi jawaban bagi tanaman tersebut. Nah, sayang karena dampak ikutan terjadi seperti menetapkan biaya tinggi oleh sekolah RSBI dan karena dianggap menciptakan diskriminasi pendidikan dalam masyarakat, maka RSBI dihentikan pada tahun 2013 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ada perubahan tuntutan terhadap hasil belajar. Ini yang ketiga, faktor perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ada perubahan tuntutan terhadap hasil belajar peserta didik dalam masyarakat. Tuntutan pencapaian belajar peserta didik masa kini tidak terbatas hanya pada menguasai pengetahuan, tetapi juga menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui, dilandasi dengan kemampuan berpikir lintas ilmu, bukan sekedar linear dalam suatu bidang saja. Untuk itu, kurikulum 2013 memberikan preskripsi pembelajaran tematik supaya sejak dini peserta didik dilatih berpikir lintas ilmu. Sayang, karena terlalu cepat diberlakukan padahal pendidik sebagai pelaksana kurikulum belum siap, maka inovasi ini menjadi tergantung-gantungnya pelaksana. Selanjutnya, saya sebagai pendidik memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada nomor 2 dan nomor 3, yaitu misalnya akses pendidikan dasar sekolah yang sudah berkualitas tetapi yang belum dapat dinikmati oleh anak-anak. Misalnya ada sekolah fasilitasnya sudah sangat melengkapi dari perpustakaan, internet maupun wifi, tetapi banyak murid-murid yang belum bisa menikmati. Saya sebagai pendidik akan mengatur jadwal kembali agar bagaimana caranya siswa tersebut dapat menikmati fasilitas tersebut. Misalnya ada faktor lain kenapa tidak bisa dinikmati, maka saya akan mencari solusinya. Misalnya solusinya karena tidak ada yang menjaga atau kurangnya tenaga pendidik, maka saya sebagai pendidik akan memberikan jadwal yang bergantian sehingga semua siswa dapat menikmati fasilitas tersebut.
Terus yang kedua yaitu kualitas lulusan pendidikan. Masalah kualitas lulusan pendidikan itu misalnya banyak siswa yang ketika ujian nasional tidak mencapai kualitas nilai. Misalnya hanya yang ditentukan 4 dari rentang nilai 1 sampai 10 tapi belum tidak mencapai 4, maka saya sebagai pendidik akan menambahkan nilai-nilai tersebut dari melihat keaktivitasan sehari-hari siswa. Bagaimana siswa tersebut, rajin atau tidaknya siswa tersebut, rajin mengerjakan tugas-tugas tersebut, terus nilai dari akhlak siswa tersebut. Di situ saya akan melengkapi kekurangan dari nilai siswa. Masalahan yang ketersediaannya sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan merata untuk menunjang efektivitas pendidikan belum dapat direalisasikan. Misalnya contoh sekolah yang menginginkan peserta didik kreatif dan mampu mengakses informasi dari internet dengan cepat akan memerlukan perangkat teknologi informasi yang dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Jadi saya sebagai pendidik akan memberikan jadwal untuk ekstrakurikuler siswa. Misalnya ada ekstrakurikuler dalam pembuatan cerpen ataupun apa, sehingga dapat mengapresiasikan skill-skill yang dimiliki siswa. Misalnya contoh tadi itu, misalnya sekolah yang menginginkan peserta didik kreatif dan mampu mengakses informasi di internet. Misalnya sarana prasarana sudah cukup tapi tidak bisa diaplikasikan, maka saya sebagai peserta didik bisa memberikan jadwal tersendiri atau memberikan eskul, ataupun bisa juga jika memang ada siswa yang ingin benar-benar butuh bantuan untuk berkreatif, maka saya akan mengubahnya secara manual, dikumpulkan hasil, lalu suatu kesempatan baru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengapresiasikannya di internet. Lalu menyelesaikan masalah pada faktor-faktor mengapa harus adanya inovasi. Kalau saya sebagai pendidik yang mengikuti zaman, karena bagaimana jika kita ketinggalan zaman, misalnya ketinggalan teknologi internet, maka kita akan seperti orang yang kuper gitu. Jadi saya sebagai pendidik akan mengajarkan peserta didik saya sesuai dengan aturan zaman, tetapi tidak melampaui norma-norma agama. Itu saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.